Jadi selamat pagi, siang, sore, ataupun malam kepada Pak Saiful dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan terkait dengan tugas proyek 1 data warehousing yang sudah kami kerjakan. Dengan kami ada dari kelompok 5, dengan anggotanya ada Fakurida Klarendia Widodo dengan NIM 135180991, Hunter Gadi Daniel Tamrin NIM 135181140, dan Rais Fazal Mantajaka dengan NIM 1351960. Next. Nah, jadi inilah outline presentasi yang akan kami lakukan, yaitu ada deskripsi domain persoalan, deskripsi dataset dan data dummy, persoalan integrasi, model multidimensional untuk data warehouse, primitif ETL, dan operasi OLAP. Next. Nah, deskripsi dari domain persoalan ini adalah domain persoalan yang kami angkat ada terkait dengan healthcare. Dengan dataset yang kami gunakan itu ada dataset terkait dengan ketersediaan tempat tidur khusus untuk pasien rumah sakit COVID-19 yang ada di rumah sakit di Jawa Barat. Nah, fokus utama dari dataset permasalahan ini adalah terkait dengan administrasi dari fasilitas yang ada, seperti misal dalam hal ini itu ada tempat tidur dengan fasilitas seperti ventilator, dan juga data lainnya seperti terkait dengan bed occupancy rate atau rasio tempat tidur yang digunakan. Next. Baik, jadi dataset yang kami gunakan merupakan dataset keterisian tempat tidur khusus COVID-19 berdasarkan rumah sakit di Jawa Barat. Dataset ini terdiri dari 44 atribut yang meliputi ID, tanggal update, kode rumah sakit, nama rumah sakit, dan beberapa atribut kuantitatif seperti jumlah ruangan isolasi COVID yang tersedia. Data ini merekam data dari tahun 2020 sampai tahun 2022. Kemudian mengenai data dummy, kami juga membuat data dummy dalam ekstensi CSV untuk menguji pipeline operasi ETL yang telah kami buat. Nah, jumlah data dummy-nya yang kami buat ini terdapat sekitar 9.000 buah. Kemudian selanjutnya mengenai persoalan integrasi dataset, secara garis besar ada 4 persoalan integrasi dataset yang kami temukan. Yang pertama adalah data yang disediakan oleh Open Data Jabar ini masih dalam format CSV, sedangkan untuk mengolah di OLAP nanti yang tujuan kami menggunakan Tableau atau mungkin bisa dengan Power BI itu dibutuhkan dalam bentuk SQL atau sudah masuk di database tertentu. Nah, untuk rencana solusi untuk persoalan yang pertama ini, kelompok kami nantinya akan memanfaatkan fitur transformation untuk mengubah dari CSV ke SQL di database, dan fitur ini disediakan oleh Pentaho Data Integration. Ini sebagaimana bisa dilihat di foto ini, ketika diklik diunduh, ini tersedianya hanya di Excel, CSV, dan API. Nah, akhirnya kami ketika meretrieve data ini memilih untuk mengunduh dalam bentuk CSV. Kemudian yang kedua, format tanggalnya perlu diparsing. Tanggal yang disediakan di file CSV ini masih dalam format tahun, strip bulan, strip tanggal, kemudian jam, menit, second. Nah, padahal untuk rencana nanti di data warehouse, kami akan membuat satu tabel dimensi tanggal, di mana nanti dispesify harinya. Jadi Monday, Sunday, Tuesday, dan lain-lain. Kemudian tanggalnya sendiri, kemudian untuk bulannya juga ada atribut sendiri, Januari, Februari, March, April, dan seterusnya. Dan untuk tahunnya juga ada sendiri. Maka dari itu, untuk rencana solusinya, masalah yang kedua ini, kelompok kami akan memanfaatkan SQL function seperti date function, date format untuk melakukan parsing hari, tanggal, bulan, dan tahun. Kemudian untuk masalah ketiga adalah kode RS atau rumah sakit tidak seragam. Jadi kalau dilihat di beberapa record pertama, itu tampaknya seperti kode RS ini integer, padahal jika dilihat lebih lanjut, kode RS ini sebenarnya formatnya adalah string karena ada yang diakhiri dengan 1 atau 2 abjad. Nah, jika ini tidak ditangani, ini akan menyebabkan error ketika melakukan load data. Ini belum diubah dari integer ke string, ini akan menyebabkan error.
Dan untuk persoalan integrasi yang terakhir, ini ada beberapa atribut data yang bersifat redundan. Jadi dari 44 atribut data yang disediakan dari CSV milik Open Data Jabar, ini ada beberapa atribut yang ternyata bisa di-derive dari atribut yang lain, seperti persentase keterisian ICU. Yaitu dalam data ini mereka ada 3 measure yang berbeda, jadi ada persentase, ada tersedia dan terpakai. Padahal sebenarnya persentase bisa di-derive dari terpakai dibagi dengan tersedia. Nah, untuk model multidimensional data warehouse-nya sendiri kurang lebih seperti ini. Ini fotonya kecil, tapi di slide selanjutnya nanti ada versi yang lebih besar. Dan ide utama dari implementasi data warehouse kami ini adalah untuk melihat status keterisian tempat tidur dari setiap rumah sakit. Ini baik secara umum maupun secara detail, seperti yang bisa untuk digunakan bersalin dan lain-lain yang berada di Provinsi Jawa Barat pada suatu periode tertentu. Nah, untuk level granularitas datanya sendiri, ini adalah per rumah sakit per hari. Jadi untuk data dimension, dia per hari, jadi per tanggal. Kemudian untuk yang hospital dimension, dia ini untuk per rumah sakit. Tapi dia juga di-define city-nya atau kota, kabupaten, tempat rumah sakit itu berada. Nah, kurang lebih seperti ini versi zoom in dari foto yang kecil tadi. Jadi di tengah ada West Java Hospital Bed Occupation Rate Facts. Ini yang dilingkan dengan dimensi tanggal dan dimensi rumah sakit itu sendiri. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, dimensi rumah sakit ini yang di-define adalah hospital name atau nama rumah sakitnya dan kota atau kabupaten tempat rumah sakit itu berada. Selanjutnya mengenai beberapa operasi primitif ETL yang kami lakukan. Operasi ini kami lakukan dalam 3 fase ETL sendiri, yaitu pertama dalam fase ekstrak, kami menggunakan operasi table input untuk melakukan loading dataset dari CSV, dari file dataset yang berbentuk CSV. Ada beberapa masalah pada fase ini. Yang pertama, pada dataset yang kami gunakan terdapat atribut kode RS yang seharusnya bertipe integer, namun pada beberapa instance dataset tersebut ada beberapa instance yang nilai kode RS-nya itu mengandung abjad, sehingga hal tersebut perlu penanganan khusus gitu. Jadi kami mengantisipasi hal tersebut dengan mengganti tipenya menjadi tipe string. Kemudian masalah selanjutnya adalah pada atribut kabupaten kota. Atribut kabupaten kota ini memiliki nilai length sebesar 16 secara default. Namun beberapa instance datanya ada yang memiliki nilai untuk atribut kabupaten kota ini bernilai kota Jakarta Selatan yang tentunya lebih dari 16, sehingga kami perlu mengubah nilai dari length itu menjadi 20 yang asalnya 16. Selanjutnya pada fase transform kami menggunakan operasi table input untuk membuat dimension table. Kemudian kami juga menggunakan operasi add sequence. Fungsi dari add sequence ini adalah untuk membuat atribut yang memiliki nilai incremental. Pada kasus ini kami memanfaatkannya untuk membuat surrogate key pada dimension table. Kemudian kami juga menggunakan operasi stream lookup. Jadi
fungsi dari stream lookup ini adalah untuk mendapatkan nilai suatu atribut yang terdapat pada dimension table. Sebagai contoh, pada misalkan jika pada fact table yang kami buat ini kami menginginkan informasi mengenai nama rumah sakit tertentu, kami menggunakan stream lookup ini untuk mendapatkan nilai nama rumah sakit tersebut dari dimension table rumah sakit. Kemudian kami juga menggunakan operasi select values, yaitu untuk menyeleksi atribut mana saja yang ingin diambil dan atribut mana saja yang ingin dibuang. Kemudian pada fase terakhir, yaitu pada fase load, kami menggunakan operasi table output untuk memuat data-data yang telah dibuat ke dalam file basis data relasional sesuai dengan model multidimensional yang telah kami buat ya. Lanjut. Nah, berikut ini adalah contoh pada proses ETL untuk pada data dummy. Langkah pertama adalah melakukan transformasi dari CSV ke dalam SQL database. Nah, jadi yang pertama dilakukan itu adalah kita melakukan pembacaan terhadap file CSV ini akan dilakukan pembacaan dan kemudian kita akan membuat sebuah tabel dalam base data yang akan digunakan untuk menampung data dari CSV tersebut. Data dari CSV ini nanti akan dimasukkan ke dalam base data dan akan disimpan dalam base data. Hasilnya itu akan dapat dilihat Nah, hasilnya itu dapat dilihat pada seperti ini. Nah, jadi ketika proses itu berhasil, maka kita akan mendapatkan sebuah tabel dalam basis data yang berisi tentang data dummy yang telah dimasukkan sebelumnya. Next. Nah, langkah berikutnya adalah membuat tabel dimensi tanggal. Nah, pada tabel dimensi tanggal ini itu seperti dijelaskan sebelumnya dapat berisi nama hari, tanggal, bulan, dan tahun. Nah, maka dari itu tabel ini dibuat terlebih dahulu dalam basis data. Kemudian kita juga akan melakukan ekstraksi terhadap data yang sebelumnya telah kita masukkan ke dalam basis data pada awalnya. Dan itu data yang telah kita ambil ekstrak itu akan kita letakkan pada basis data sebagai tabel dimensi. Next. Ini ada contoh hasil transformasi dari bentuk tanggal dari bentuk tanggal yang ada menjadi suatu bentuk menjadi bentuk hari, tanggal, bulan, dan tahun. Next. Lalu yang ketiga adalah membuat tabel dimensi rumah sakit. Sama seperti sebelumnya, namun pada kali ini difokuskan pada rumah sakit dan tempatnya. Hal yang pertama dilakukan adalah dengan melakukan pengambilan data terkait dengan kode rumah sakit, nama rumah sakit, kabupaten kota, ada rujukan dari data yang telah dimasukkan sebelumnya. Next. Nah, ini lalu kemudian dia akan dimasukkan ke dalam sebuah tabel, yang akan menampung data dimensi ini. Ini adalah contoh dari tabel dimensi yang telah diberi data. Next. Tahap akhir adalah dengan membuat tabel fakta. Nah, berikutnya ada proses dari pembuatan tabel faktanya, yaitu dengan menggunakan tabel date dimension dan hospital dimension. Lalu kemudian dengan tabel fakta yang ada, kita lakukan lookup untuk date dan lookup untuk hospital. Dan kemudian kita akan menuliskan tabel fakta hasilnya itu ke dalam warehouse. Next. Nah, ini adalah contoh dari proses yang ada ini adalah contoh dari proses dari data dummy. Next. Oke. Nah, untuk bagian terakhir
ini beberapa operasi OLAP yang kami lakukan terhadap dataset kami. Pertama adalah roll up. Ini dipakai ketika ingin menganalisis data dengan dimensi yang lebih luas atau granularitasnya lebih besar. Jadi seperti zoom out, kemudian slicing dengan membatasi satu dimensi tertentu, dan dicing sama seperti slicing, tapi yang dibatasi adalah 2 atau lebih dimensi tertentu. Kemudian untuk toolsnya kami menggunakan Tableau. Nah, untuk yang roll up pertama, skenario yang mungkin terjadi adalah ketika Gubernur Jawa Barat ingin melihat tren persentase kesediaan ICU COVID rumah sakit dari bulan ke bulan di tiap kota atau kabupaten. Jadi yang di zoom out di sini adalah hospitalnya, ini di zoom out dari level rumah sakit menjadi level kota kabupaten, dan untuk hari atau tanggal ini di zoom out dari per tanggal menjadi per bulan. Dan untuk measure column yang dipakai adalah AVG total ICU COVID terisi tersedia atau persentasenya. Kemudian dimensi atau yang dipakai pertama dari kabupaten kota, tahun, dan bulan. Didapatkan data seperti ini. Jadi akan terlihat tren keterisian atau ketersediaan ICU COVID untuk tiap bulannya, mulai dari 2020 sampai 2022. Kemudian selanjutnya untuk slicing, ini contoh skenario yang mungkin terjadi adalah ketika manajer RS Karsa Medica atau di sini RSUD Banjar ingin mengamati tren rata-rata persentase ketersediaan IGD COVID per bulan selama pandemi berlangsung. Nah, ini yang di slice adalah untuk rumah sakitnya. Jadi di sini di slice dibatasi khusus untuk RSUD Banjar saja, dan di sini akan terlihat tren bagaimana keterisian IGD COVID di RSUD Banjar mulai dari Oktober 2020 sampai Januari 2022. Untuk di tabelnya sendiri ini dilakukan dengan di rumah sakitnya difilter RS sama dengan RSUD Banjar. Dan terakhir dicing, ini skenario yang mungkin terjadi adalah ketika Kepala Dinkes Bandung ingin melihat persentase ketersediaan IGD COVID pada RS di Kota Bandung pada tanggal 14 Maret 2021. Nah, dicing di sini dimensi yang dibatasi ada 2 untuk dimensi tanggal. Ini tanggalnya difilter khusus untuk 14 Maret 2021, dan untuk kotanya ini dibatasi hanya untuk di Kota Bandung saja. Didapatkan kurang lebih seperti ini. Yang terisi paling banyak adalah Antoborromeus. Jadi nanti untuk satu IGD bisa terisi 2-3 orang. Nah, mungkin kurang lebih itu aja yang bisa kami presentasikan terkait dengan tugas proyek 1 ini. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam presentasi, kami mohon maaf. Tentu kami juga ingin mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak dan teman-teman. Selamat pagi, siang, atau sore, dan malam. Terima kasih.